Kondisinya udah mulai zona merah lagi, naik lagi COVID-nya. Tentu kita untuk beribadah juga masih takut-takut, ya kan? Nah, kira-kira lewat apa di sana? Kita kadang sholat sendiri kan, kadang lupa rokaan lah. Ada aja kendalanya. Ada aja, Ustaz. Betul. Kira-kira gimana nih yang gampang gitu, yang enak gitu kita bisa dekat kepada Allah, ibadah kita naik, sehingga apa yang tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika kita sudah mahabbah, maka rasa kita hadir, kita semakin kuat. Betul. Gimana Jadi tuh, begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, kita panggil aja Sowan ya. Sowan itu sahabat, Sobat Dermawan. Nah, hari ini WSI TV perdana launching, yaitu membuat konten, di mana konten-konten nanti ya, atau konten-konten ke depan nantinya bisa membuat inspirasi untuk kita semua tentunya, dan lebih baik lagi itu punya nilai manfaat untuk siapapun yang menyaksikan ini. Nah, hari ini tentu kita semua dalam kondisi di mana COVID-19 atau era pandemi ini masih terus berlangsung ya. Ini sangat menyedihkan. Nah, pasti di antara kita semua persiapan keuangan tentunya yang paling utama, ataupun kejiwaan kita itu terganggu akibat kita semakin lama seolah-olah tidak punya harapan. Karena apa? Karena di mana-mana tuh secara global semua dalam kondisi yang susah ya. Yang mungkin kita sendiri semuanya berpikir bahwa apakah manusia ini akan musnah atau seperti apa. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Karena apa? Karena ini kita tidak bisa mengukur sejauh mana ini akan selesai. Nah, tentunya bagaimana persiapan, atau mungkin ada nggak sih ya tips atau trik, atau ada nggak penguat supaya kita semakin tetap fight, tetap berjuang, agar kita bisa menjalani masa kehidupan di era susah ini tetap bisa bertahan. Nah, di samping saya ini ada Ustadz ganteng, Ustadz muda. Alhamdulillah. Namanya siapa, Ustadz? Nama saya Abdan Nizam. Abdan Nizam. Ya. Berarti saya bisa nggak sebut misalkan Uwan, Ustadz Abdan Nizam? Oh, tapi bukan yang konotasinya kakek-kakek, Bukan, bukan ya? itu ya? Wan Haji. Ini kita di samping ada Ustadz muda, itu Ustadz Uwan ya, yang mungkin bisa memberikan tips dan trik ya, Ustadz. Ya. Jadi saat ini memang apa ya, orang tuh bisa dibilang serba susah gitu ya, serba kekurangan. Nah, Ustadz, kira-kira ada nggak yang bisa menjadikan orang itu kira-kira wah, dengan apa motivasi atau sebuah nasihat sehingga orang-orang ini semakin kuat gitu, Ustadz? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, apa tadi disebutnya? Sowan. Oh, sahabat Sowan semua. Sowan itu Sobat Dermawan, Ustadz. Oh gitu, jadi singkatan? Sowan aja langsung, para Sowan. Oh, oke, para Sowan. Bagus juga itu. Iya. Abang lama belajar bahasa Indonesia. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, oke. Sahabat Sowan semua, perkenalkan saya Abdan Nizam. Tadi katanya dengan sebutan Uwan. Ya itulah, terserah lah pokoknya apalah arti sebuah nama, kira-kira begitu. Baik, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi untuk menyikapi ataupun untuk menjawab daripada pertanyaan daripada Kakanda. Terima kasih, Ustanda. Boleh saya panggil Kakanda? Lebih baik jangan Kakanda kayaknya. Apa tuh jadinya? Mungkin lebih ke arah Endang Sutisna atau Bang Endang. Oh, Bang Endang kali ya. Iya. Jadi lebih kepada nama aja gitu. Nama aja, betul. Oke, baik, kita masuk langsung ke pertanyaan. Ya, betul. Jadi kira-kira ini sih menurut pandangan, karena semuanya kalau kita bicara tentang agama, kita akan merujuk kepada apa yang kita lihat biasanya. Betul. Jadi apa yang kita pandang, apa yang kita lihat akan menimbulkan pola pikir. Pola pikir itu akan menentukan satu pemahaman. Nah, yang harus digarisbawahi dalam masa sekarang ini adalah bagaimana kita melihat tentang konsep yang orang-orang lakukan untuk dia tetap survive. Karena terus terang aja, mungkin bukan hanya saudara-saudara kita yang kurang mampu, tapi yang mampu pun saat ini pun mengalami yang namanya krisis. Ya, bukan hanya pekerjaan, bidang usaha pun juga semuanya pasti kena. Iya. Ya, jadi permasalahannya bukan bicara tentang nilai. Bukan. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang agama, maka kita akan melihat
Melihat itu akhirnya menimbulkan pola pikir. Pola pikir itu akan menimbulkan pemahaman. Makanya saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sowan semua bahwa di masa saat ini yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba mendapatkan rasa, bukan mendapatkan nilai. Dari arti sebuah ujian. Atau saya pernah baca status, saya pernah dikasih waktu itu status tulisannya begini. Kita berada di gelombang yang sama, di laut yang sama, tapi kita berada di perahu yang berbeda. Oh, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi gini, kondisinya semuanya kita merasakan. Tapi yang membedakan adalah perahunya. Artinya perahu itu sudah sekuat apa? Sudah dia mempersiapkan layar seperti apa? Karena yang namanya gelombang itu udah pasti sangat dahsyat. Semakin dia ke tengah lautan semakin dahsyat. Jadi artinya di sini kalau kita bicara tentang nilai keislaman, maka yang kita dapatkan hanya sebatas nilai kulit. Tapi saya ingin mengajak sahabat sowan semua untuk bagaimana menimbulkan rasa lagi, bukan nilai. Jadi rasa itu akan menimbulkan kepekaan. Melihat segala sesuatu dengan rasa. Melihat segala sesuatu dengan rasa yang akhirnya membuat kita itu bisa selalu akan bersyukur kepada Allah dan memahami ini adalah sebagai ujian buat orang-orang yang beriman, bukan lagi sebagai musibah atau azab. Makanya dalam suatu Al-Quran, dalam suatu ayat Allah menyebutkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Disinilah letak kita semakin diuji sama Allah, apakah kita semakin bersyukur atau bahkan semakin jauh. Makanya kalau survive yang dimaksud tadi adalah bagaimana kita menimbulkan nilai, itu menurut saya kurang tepat. Jadi ayo sama-sama kita timbulkan rasa. Rasa apa? Rasa bagaimana kita menumbuhkan rasa syukur yang begitu dahsyat kepada Allah. Ini adalah bagian daripada ujian yang Allah berikan. Subhanallah, menarik banget nih Sat. Rasa itu ya, nah. Cara menghadirkan rasa itu kayak gimana? Nah, Sat? Ini kan kadang orang bingung ya, apalagi nih. Banyakan orang misalkan dalam kondisi misalkan saja kelaparan gitu ya. Mereka tidak berpikir jernih, tidak berpikir positif, ya kan? Betul. Nah, untuk menghadirkan rasa ini kan perlu kejernihan, kira-kira. Nah, kira-kira bagaimana cara menghadirkan rasa itu sendiri, Sat? Baik. Rasa itu timbul karena cinta. Oh. Rasa itu awalnya pasti rasa timbul itu karena dia cinta. Jadi karena bahasa cintanya Allah lembut terhadap kita, terhadap manusia. Terkadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya. Nah, timbulkan rasa cinta ini adalah bagian daripada bentuk rasa cinta surat panggilan sayang Allah kepada hambanya. Jadi pada saat dia mengembalikan semua mindsetnya, pola berpikirnya tadi, kembali lagi ke tadi. Pada saat kita bicara tentang apa yang kita lihat, itu akan menimbulkan pemahaman, dan pemahaman itulah yang harus dirubah menjadi cinta. Bentuk kecintaan dia terhadap Allah baru akan timbul rasa. Ya, bukti cintanya Allah kepada kita, Allah akan mengirimkan surat dengan ujian. Jadi kalau Allah sayang kepada hambanya, karena hambanya mungkin udah terlalu jauh, jadi Allah kirimkan surat melalui ujian seperti ini. Nah, timbulnya rasa itu dibentuk dengan rasa cinta, mahabbah. Bagaimana cara menimbulkan mahabbah? Dekatkan dia diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin ibadah gitu, Sat, ya? Ya, diantaranya. Karena takwa itu diantaranya imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi berusaha semaksimal mungkin tanpa menzalimi diri untuk terus berbuat baik, untuk terus menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah dengan semaksimal mungkin, dengan sehebat mungkin, dengan sedahsyat mungkin. Dia harus meninggalkan larangan Allah, itu disebut takwa. Makanya dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Adapun orang-orang yang beriman, dia percaya terhadap yang gaib. Allah gaib, masuknya ke rukun iman. Nabi gaib, kenapa? Karena kita nggak ada di zaman Nabi, nggak ketemu di zaman Nabi. Quran gaib, kenapa disebut Quran itu gaib? Karena maknanya
Dulu waktu saya belajar itu katanya di balik Al-Qur'an itu ayat per ayat itu disebut anak makna. Jadi di balik makna ada makna lagi, di balik makna ada makna lagi. Sebegitu dahsyat, terus sangat dalam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah itu dia mendirikan salat. Jadi ciri-ciri orang yang beriman di antaranya percaya terhadap yang gaib, rukun iman, mendirikan salat, rukun Islam, dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang aku berikan maka nafkah. Subhanallah. Berarti ya, ini penting banget ini. Baru mungkin ada sebagian yang tahu, ada yang sebagian mungkin belum tahu. Nah, sebenarnya memang rasa ini kan hadirnya kan dari ibadah tadi yang Ustadz sampaikan. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan ibadah terus-menerus? Tentu ini kalau dilakukan secara sendiri kan sekarang nih ibadah nih kalau kita lihat pandemi begini ada di social distancing di sana. Itu emang ada tuh gimana caranya gitu loh. Kondisinya udah mulai zona merah lagi, naik lagi COVID-nya. Tentu kita untuk beribadah juga masih takut-takut, ya kan? Nah, kira-kira lewat apa di sana? Kita kadang sholat sendiri kan, kadang lupa rokaan lah. Ada aja kendalanya. Ada aja, Ustaz. Betul. Kira-kira gimana nih yang gampang gitu, yang enak gitu kita bisa dekat kepada Allah, ibadah kita naik, sehingga apa yang tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika kita sudah mahabbah, maka rasa kita hadir, kita semakin kuat. Betul. Gimana Jadi tuh, begini. Ibadah itu disebutnya ismun jami. Ismun jami. Nama-nama yang banyak. Jadi bentuk perintah dari Allah semuanya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad disebutnya ibadah. Apapun bentuknya. Sampai memindahkan duri di tengah jalan. Di tengah jalan itu kan juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya sekedar puasa. Banyak. Makanya disebut ibadah. Nah, jadi ibadah itu adalah ismun jami. Kalaupun sekarang di masa seperti tadi social distancing atau apa tuh namanya jaga jarak lah itu ya. Itu bukan menjadi satu alasan kita untuk tetap tidak beribadah kepada Allah. Betul. Jadi sangat mudah, sangat simpel. Kalau rasa itu sudah ada, dimanapun kita berada, insya Allah ibadah itu akan tetap terlaksana. Oh, jadi kayak orang pacaran ya. Kalau orang cinta tuh sama kekasihnya tuh apa aja dilakuin. Kira-kira begitu Dan kayaknya tuh pengennya ketemu mulu gitu ya. Wah, masya Allah. Iya. Kayaknya susah ya kalau untuk menghadirkan cinta itu ya kalau tidak dilatih gitu kali ya. Kira-kira begitu. Berarti itu penting banget. Nah, berarti kalau misalkan dengan kondisi sekarang itu perlu nggak saat kita misalkan melihat kajian lewat YouTube atau mungkin melihat sesuatu yang sehingga menambahkan kita untuk semakin kuat gitu keimanan kita. Iya. Jadi begini, Bang Endang, ini al-afu maaf untuk semua pemirsa Soan ya. Jadi saya pernah dulu saya punya guru. Jadi Islam itu bukanlah doktrinitas. Islam itu pemahaman. Silakan bahasanya kepada murid-muridnya, dia memberikan luasan untuk silakan ngaji dengan siapapun. Tapi sekali lagi ingat, Islam itu bukan doktrinitas. Jadi apapun yang disampaikan pergunakan otak. Berapa banyak dalam ayat dalam Al-Quran yang Allah berbicara di akhir ayatnya la'alakum yatafakkarun. Tetap pergunakan, tetaplah untuk berpikir. Menjadi manusia yang berpikir. Kenapa? Karena memang Islam itu ada untuk berpikir. La'alakum yatafakkarun, semuanya, kecuali hal-hal yang sifatnya tauhid, akidah itu nggak boleh. Jadi kalau sifatnya masih syar'i, ya insya Allah kita masih boleh menggunakan pemahaman kita tanpa harus berijtihad kepada orang lain. Tapi kalau untuk diri kita minimal ya, atau misalnya untuk keluarga kecil kita itu masih dibolehkan, walaupun dengan keterbatasan keilmuan yang kita punya. Gitu. Nah, makanya tinggal kalau kita melihat YouTube, karena sekarang Ustadz ini beragam, ya. Iya benar-benar. Beragam dalam arti pemahamannya yang beragam. Sebenarnya landasannya sama, hadis dan Quran dan sahabat. Betul. Hanya saja pengembangan daripada pemahaman itu semua kan masing-masing punya pemikiran tuh. Sesuai dengan ustadznya ya. Betul, sesuai dengan ustadznya, kadar keilmuan yang dia belajar di mana, terkadang itu hanya pemahamannya saja. Nah, kita diberikan Allah pemikiran, diberikan kita otak untuk supaya kita berpikir. Tidak kita tuh mentah-mentah, oh ini salah, enggak. Dalam ilmu syariat saya pernah diajarkan begini. Ini maaf nih sebelumnya. Ya nggak apa-apa saat ini. Iya, jadi kita ngobrol ini. Gini, ini ana mau tanya mente, Pengendang. Kalau ente lapar, apa yang ente lakukan? Ya makan. Makan. Kalau ane mandi boleh?
Ya boleh sih, cuman nggak lumrah aja. Ya. Kok mandi gitu kan? Ya ini kan perumpamaan. Iya, Baik, boleh, baik. boleh. Kalau ente ngantuk, apa yang ente lakukan? Tidur. Aneh mandi. Oh gitu? Iya. Iya. Beda jalur apa gimana itu, Ustaz? Nah, sekarang bagaimana kita memahaminya? Pada saat ente berada di zona nyaman, ini dalam kaifiyat syariat. Ente memahaminya pada saat ente di zona nyaman, pada saat ente ngantuk, ente akan melakukan tidur. Iya. Tapi banyak orang juga yang berpikir ngantuk itu bagian daripada rasa makhluk juga. Artinya pada saat dia mengantuk, supaya tidurnya agak panjang, dia makan dulu. Supaya tidurnya dia lebih nyenyak, dia mandi dulu. Ini kan tinggal sudut pandang dia melihatnya. Nah, begitu pun dengan Islam. Artinya sudut pandang inilah yang akan menentukan pemahaman dia. Jadi kita nggak bisa ngejudge ente salah. Harusnya ente pada saat ente ngantuk, ente tidur. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Aneh lebih nyaman sebelum ente walaupun aneh ngantuk, aneh nggak langsung tidur. Aneh mandi dulu. Mandi dulu. Setelah mandi baru aneh tidur. Iya. Sekarang ente mau nyalain aneh. Aneh juga punya argumen. Nah, kira-kira seperti itu. Gitulah pemahamannya. Iya, Jadi iya. artinya kalau kita bicara tentang tadi seperti ibadah tadi itu, jadi bukan menjadi penghalang seperti sekarang social distancing lah, apalah namanya, bukan menjadi penghalang untuk kita tetap terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi ini penting banget penjelasan ini, apalagi terkait dengan kondisi saat ini, ya. Itu berarti tadi ya di awal bahwa rasa untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Dan memang menghadirkan rasa ini nggak gampang. Apalagi ibadah sekarang ini, kita harus ibadah mau nggak mau harus di rumah gitu ya. Dan banyak cara, tidak hanya dengan sholat dan juga mungkin tilawah ya. Adapun berpikir positif itu bagian dari ibadah. Seperti tadi memindahkan paku ataupun memindahkan beling di tengah jalan itu bagian dari ibadah. Nah, sowan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa kita aplikasiin ya, Ustaz ya. Dan tentu saja nanti di WSI TV ini saat kita akan informasikan kepada teman-teman semua bahwa nanti akan kita hadirkan konten-konten yang tentunya menarik ya. Mantap, bisa jadi acuan juga, apalagi saat ini kondisi COVID-19 yang pandemi seperti ini tuh kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Ini sekarang bulan Agustus. Kemudian ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, bahkan diprediksi Januari baru normal kembali. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu terus tetap semangat berpikir positif dan tentu saja jangan lupa untuk selalu mengikuti tayangan-tayangan ada di WSI TV. Nah, ini perdana nih ya. Nah, nanti kalau udah tayang nih perdana, jangan lupa di like ya, subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan selalu terus bersama Ustadz Abdanijam atau Uwan. Luar biasa kajiannya. Dan mungkin itu saja, tapi jangan lupa juga untuk selalu komen ya, karena nanti kita akan melihat nih komennya teman-teman itu akan menentukan konten kita bisa hadir selalu untuk teman-teman sowan semua. Mungkin ini saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustadz Wana pamit diri dan juga saya Bang Endang Sutisna juga pamit diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.